Bismillah. Pada video ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan challenge yang ada pada website HackerRank. Kita buka yang ini dulu ya, challenge diagonal difference. Jadi ini adalah soalnya dan kita akan menggunakan bahasa PHP. Ya, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan stopwatch, jadi kita bisa tahu berapa lama kita bisa menyelesaikan soal ini. Kita mulaikan saja stopwatch-nya. Kita baca dulu soalnya ya. Soalnya function description. Complete the diagonal difference function in the editor below. Oke, sebentar ya, kita baca dulu soalnya. Di sini kita lagi proses memahami apa perintah yang harus kita kerjakan. Berarti di sini dibilangnya input format, berarti the first line atau baris pertama berisi single integer. Return the absolute difference between the sum of the matrix diagonal as integer. Berarti kita disuruh untuk menjumlahkan silang dari matriks ini. Jadi misalnya kan 1 tambah 5 tambah 9 berarti dari kiri ke kanan silang, baru dari kanan ke kiri juga kita tambahkan, berarti kita tambahkan nilai 3, 5, dan 9. Maka setelah itu kita kurangi, berarti jumlah dari diagonal pertama atau diagonal dari kiri ke kanan dikurangkan dengan diagonal dari kanan ke kiri. Di sini ada absolut ya, berarti
Di sini meskipun nilainya negatif, ini kan 15 dikurang 17 kan seharusnya kan negatif. Tapi karena di sini ada tanda absolut, berarti tetap harus positif hasilnya. Dan di sini bilangnya berarti input format, berarti sini kan ada 3, berarti ada 3 baris dan 3 kolom. Oke, coba kita selesaikan dulu ya. Coba kita selesaikan dulu soalnya. Coba kita run dulu kodenya. Kita mau tengok sebentar kayak mana hasilnya. Berarti kita cuma ada satu tes. Di sini nilainya 11, 24. Baris pertama, baris keduanya 4, 5, 6. Dan baris ketiganya 10, 8, dan min 12. Jadi ketika 11 tambah 5 tambah 12 dijumlahkan, dan 4 tambah 5 tambah 10 juga dijumlahkan, dan hasil dari diagonal pertama dikurangkan diagonal kedua, dan maka seharusnya hasilnya itu 15. Seharusnya 15, tapi di sini min 2, berarti kita ada salah kodian di dalam pemrogram kita. Yuk kita perbaiki dulu, soalnya perbaiki apa kesalahannya. Berarti kita disuruh menuliskan kodenya di sini ya. Write your code here. Ntar coba. Ini fungsi diagonal difference. Kita harus coba dulu. Pasti bisa. Yuk, jangan menyerah dulu sebelum kita mencoba. Tapi intinya kita harus membuatnya di sini dulu ya. Soalnya yang di bawah ini sepertinya merupakan kode yang bawaannya. Jadi mungkin kode ini tidak ada pengaruhnya terhadap soal yang diberikan. Jadi kita fokus ke kode, maksudnya kita fokus ke baris yang ini saja. Yang bawahnya jangan kita bongkar, pokoknya kita bongkar yang bagian atas saja, yang ini. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Perhatikan diagonal difference EAR. EAR itu merupakan array. Result sama dengan 0. Berarti logikanya
Pertama, variabel i akan di-set dulu nilainya sama dengan 0, baru menghitung berapa jumlah dari arraynya. Berapa panjang arraynya baru dikurangkan 1. Dan menaikkan angka dari variabel i sebanyak 1. Baru di dalam ini pakai for nested ya. For bersarang, di dalam for ada for lagi. Kita coba dulu membaca kode yang ini. Berarti count TRR dikurangin 1 dan variabel dikurangi 1. Variabel J lebih besar daripada count array. Variabel J lebih besar dari count array. Variabel J lebih besar dari sebentar. Dulu soalnya. Teman-teman masih 10 menit dan kita masih belum menemukan kode yang terbaik untuk kita selesaikan. Masih ada 10, baru 10 menit. Intinya kita jangan menyerah. 10 menit, 11 menit. Berarti variabel J itu lebih besar dari panjang dari array. Panjang dari array variabel R dikurangin 2. Baru variabel J dikurangin 1. Kita menganggap bahwa tunggu sebentar, coba kita buat dulu bagian echo-nya. Kita ingin tahu berapa panjang dari maksudnya panjang dari array-nya. Kita run kode dulu. Panjang array-nya 3. Debug output. Panjang array-nya 3. Oh ya, di sini kan dibilangnya baris pertama itu berisi nilai integer ya. Dan nilai itu merupakan jumlah dari baris dan kolom matriks. Each of next n, berarti setiap baris selanjutnya menjelaskan baris n consists of integer arr Nah, di sini kita masih belum menemukan solusinya.
Coba kita kurangin 1 dulu ya. Berarti count array dikurangin 1 berapa hasilnya? Tadi kan 3 tadi. Berarti min 2. 2 berarti ya. Berarti kita tahu bahwa panjang arraynya adalah 3. Panjang arraynya adalah 3. Result ini coba kita jadikan 1 dulu resultnya. Mencoba melihat apakah hasil dari min 2 ini akan berubah. Ya, berarti dari min 1. Resultnya kan tadi kan bernilai 0. Result sama dengan result ditambah ARR ya, indeks tipe variabel ikan berisi 0. Coba kita buat dulu ya di dalam notepad dulu, sama mencoba mencatat dulu. Mencatat dari resultnya. Jadikan yang pertama itu i-nya kan sama dengan 0. Dan j-nya itu sama dengan count array dikurang 1, berarti kan 3. 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti indeks ke 0 berarti sini baris, sini kolom. Coba kita lihat soalnya. Di sini matriksnya ada angka 11, ada angka 2, angka 4, angka 4, angka 5, angka 6, angka 10, angka 8, angka min 12. Berarti kan baris ke 0, baris ke 0 nih, kolom kedua. Atau matriks itu dari kolom dulu atau baris dulu? Ya, kolom bukan, maksudnya matriks itu biasanya yang pertama itu baris. Baris dulu baru kolom. Berarti baris ke 0 di sini, kolom kedua. Berarti 0, 1, 2, berarti 4 ya. Berarti 4. Berarti 4. 0 tambah 4. Tapi kan pada bilangnya di sini min 2 hasilnya. 0 tambah 4. Kan hasilnya 4. Berarti di sini kita buat dulu ya hasil indeksnya itu berarti
0 2 itu berarti sama dengan 4. Baris ke-0 kolom ke-5. Baris ke-0 kolom kedua 4. Baru kita ulang lagi ke sini ya kan, ke variabel J-nya, berarti variabel J-nya dikurangin 1. Tadi semula variabel J-nya 2. Berarti dikurang 1 berarti 1. Berarti I-nya sama dengan 0. Ya kenapa di sini 0? Karena kan di sini kan masih ada pengurangan. Jadi tunggu habis dulu yang di sini, baru masuk ke bagian yang di sini, for yang di luarnya. Habiskan dulu for yang di dalam. Kalau sudah habis baru masuk ke yang for yang di luar. Oke, berarti I-nya sama dengan 0 dan J-nya sama dengan 1. Berarti matriksnya indeks ke 0, barisnya dan kolomnya indeks ke 1. Itu berarti di sini kita kasih pembatas dulu ya. Pembatas berarti indeks ke 0, baris ke 0, dan kolom ke 1 berarti yang sini ya, 2 berarti. Ini baris ke 0 dan kolom ke 1 berarti sini kan, kolom 1. Sini kolom 1 berarti sini 2. 2. Berarti kan 2. Oke, 2 ya. Coba kita ke selanjutnya. Di sini berarti variabel I-nya sama dengan 0 dan variabel J-nya sama dengan, berarti di sini dikurangin ya. Oh, untuk count array ini kan berarti kalau count array-nya 3, ini yang pertama sini. Ini kan misalnya J-nya ini J sama dengan 2 di sini. Berarti J yang di sini tuh 3 dikurang 2 sama 1. Dan apakah nilai dari variabel J itu lebih besar daripada 1? Maka jawabannya true. Dan selanjutnya variabel J akan dikurangi nilainya sebanyak 1. Oke. Maka yang ini sebelumnya kan 1 nilai J-nya, berarti di sini J-nya nilainya 0. Dan kita coba melihat baris ke 0 dan kolom ke 0 itu berapa angkanya. Baris ke 0 berarti di sini, kolom ke 0 berarti 11 ya. 11. Oke, 11 nih. Dan variabel J kan sudah 0 nih. Sudah 0, variabel J itu udah 0. Berarti kan apakah 0 lebih besar dari tunggu sebentar. Kita ada salah logika di sini. Di sini dibilangkan count array, apakah count ini berarti di sini kan 3 kurang 2 1 kan.
yang di J ini, oh ya, yang di sini tidak lagi kita pakai ya. Kenapa? Karena J ini 1 nilainya. Dan kita tahu bahwa count buka kurung ARR dikurang 2 itu kan 1 hasilnya. Jadi apakah 1 lebih besar daripada 1 kan false. Berarti di sini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, di sini kita tidak pakai lagi. Dan untuk yang for dalamnya cuman angka 5 aja. Bukan 5, maksudnya sini. Oh, sorry, sini bukan 5 ya. Sini 4. Karena kan baris ke 0, kolom kedua kan 4. Sesuai dengan soalnya. Oh iya, 4 ya. Sorry, salah tadi. 4. Oke. Kita keluarkan lagi. Maka sekarang variabel i-nya kan tadi variabel i-nya kan 0. Variabel i-nya kan tadi 0, maka sekarang variabel i-nya itu coba kita kasih tanda di sini bahwa di sini for bagian dalam. For bagian dalam. Nah, di sini for bagian luar. Maka nilai dari variabel itu sama dengan 1. 1 dan variabel J, maka variabel J itu nilainya 3 kurang 2. Itu 2. Dan indeksnya berarti baris pertama dan kolom kedua itu berapa nilainya? Baris pertama, kolom kedua 0, 1, 2, 6. Nilainya 6. Nilainya 6. Dan setelah itu for bagian dalamnya kan tidak bisa lagi kita apa-apakan. Maka karena apa? Karena di sini count array-nya dikurangi 2. Maka akan dicek lagi apakah nilai J itu lebih besar daripada 2. Kan J ini kan sudah 2. Ini yang pertama kali. Yang pertama tadi kita coba 2. True hasilnya. Maka nilai J dikurangi 1. Maka nilai J sekarang yaitu bernilai 1. Dan dicek lagi apakah 1 itu dan dicek lagi 1 sebentar ya. 1 nilainya. Nilai dari variabel J. Ya, benar-benar. 1 dan dicek lagi apakah 1 itu lebih besar dari 1. Kan tidak mungkin kan 1 lebih besar daripada 1. Maka false dan kita lanjut ke maka secara otomatis lanjut ke for bagian luarnya. Sini kita kasih tanda dulu. Kasih tanda baru di sini kita buat for bagian luar. Tadi kan i-nya kan bernilai 1
Maka sekarang bernilai 2 karena naik 1 angka. Berarti 2. Dan J-nya itu sama dengan tetap 2 J-nya ya. Kenapa? Karena kon AR ini kan 3 panjang arenya. Maka 3 dikurang 1 kan hasilnya 2. Maka J-nya tetap 2. Dan kita lihat indeks baris yang kedua dan kolom kedua itu apa nilainya. Berarti baris 2 kolom 2. Min 12 ya. Min 12. Min 12. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke for yang bagian luarnya. Karena nilai J sudah 1 dan tidak bisa lagi dikurangin karena logik di sininya harus lebih besar daripada 1 dia. Oke. Berarti sekarang berarti udah 2 ya berarti ya. Karena di sini kon HR dikurang 1 berarti 2 kan. Berarti ada 2 I-nya. Coba kita tambahkan dulu ya. Apakah benar hasilnya min 2? 4 tambah 6 10. 10 kurang min 12 berarti min 2 kan? Ya berarti di sini logikanya salah karena dimulai dari angka 4, 6, 12. Seharusnya ini dimulai dari 4, 5, dan 10. Kita silang indeks matriksnya. Di sini tidak disilang, berarti sini ada kesalahan logikanya. Coba kita silang dulu ya. Berarti kemungkinan sini kita harus membuat 2 pengulangan juga seperti ini. Ini untuk perkalian dari kanan ke kiri. Dan selanjutnya kita akan buat maksudnya penjumlahan dari kanan ke kiri. Dan selanjutnya kita akan membuat penjumlahan dari kiri ke kanan. Oke, seperti ini. Kita perbaiki dulu logikanya. Berarti yang 4 ini sudah benar. Dan di sini harusnya nilainya 5. Tapi 6 pula hasilnya. Berarti kita harus perbaiki pengulangan di bagian dalam. Seharusnya kan quantity array kurang 1 berarti 3. Kurang 1, 2. 2 lebih besar daripada, apakah 2 lebih besar dari jumlah dari count array itu 3 kurang 2, 1. Apakah 3 lebih besar daripada 1? Di sini 0. Berarti di sini seharusnya kita buat. Berarti di sini kita buat ya. Jangan variable J jangan lebih besar daripada count ARR di kolom 2. Coba kita ganti dengan J lebih besar atau sama dengan 0. Coba. Apakah benar seperti ini logikanya? Kalau kita jumlahkan berarti kan 4 tambah 5, 9. 9 tambah 10 kan 19. Berarti yang di sininya seharusnya nanti jadinya 19. Coba kita tes apakah sudah benar. 38. 38 ya. Berarti di sini bukan 0.
bukan 0 ya. Sebentar. Kita harus teliti, jangan menyerah. Pasti ada solusinya yang bisa kita coba. Sebentar, jangan menyerah, pasti ada solusinya. Sebentar. Bukan besar atau sama dengan 0. Kalau J-nya kan 3, pertama J 2 lebih besar sama dengan 0. Iya, akan dikurangin 1. Berarti yang bagian luarnya sudah benar ya, for-nya bagian luar. For bagian dalam harus kita perbaiki. 4. Sebentar. Coba kita buat ini. Count RR berarti kan count RR-nya 3. Count area-nya 3. Area-nya 3. Dan kita maunya supaya ini tetap di bagian 2. Jadi kalau kita tulis kurangin 2, maka 32 1. Apakah 2 lebih besar daripada 1? Ya. Count area-nya coba kita ganti ya, variabel J-nya coba kita ganti dengan nol tambah 2 3, tambah 1 2. Coba kita ganti dengan variabel I, berarti 0 ditambahkan 2. Kan 0 tambah 2 kan 2. 1 tambah 2 kan 3. 3.
Kita maunya yang ini 2, ini 1. Ini 0. 2, 1, 0. 2, 1, 0. Atau coba guys, coba kita tulis count RR berarti 3 dikurang 1, 2. 3 kurangi 1, 2. Atau kita buat misalnya 2 dikurangkan variabel i. Jadi kalau misalnya 2 dikurangi 0 kan hasilnya 2. Apakah 2 lebih besar daripada 1? Maka hasilnya true. Maka jika 2, 1 hasilnya 1, apakah 1 dengan 1 tidak? Berarti di sini count array-nya jangan buat 2 tapi jangan buat 2. Bagaimana caranya supaya count array ini bernilai 1 baru bernilai 0? Jadi kan bernilai 1 bernilai 2, bernilai 1, bernilai 0. Jadinya berarti 1 bisa pada 0. Count array-nya 3. 3 kurang 2, 1. 3 kurang 2, 1. Count array-nya 3. 3 kurang 2, 1. J-nya sama dengan 2 kurang 0. Ya, sudah 43 menit. Di sini kita sudah berhasil memahami bagaimana soalnya. Dan yang belum kita temukan itu solusi dari soalnya. Belum kita temukan solusinya. Di sini gimana supaya diceknya pertama 1, baru sini jadi 0, jadi minus 1. Pertama kan 1 dulu. Berarti count array kan 3. 3 dikurang 2, 1. 3 dikurang 2, 1. 3 kurang 1, 2. 3 kurang 2,
3 kurang 2, 3 kurang 3. 3 kurang 1, 3 kurang 2. Berarti sini coba buka kurung dulu ya, buka kurung 2 ditambahkan variabel i. 2 tambah 0 kan 2. 1 3, 2 tambah 1 3, 2 tambah 2 4. Berarti untuk yang ini 2 dikurang 0 2. 2 dikurang 0 2. 2 kurang 1 1. 2 kurang 2. Tes apakah hasilnya 19. Kita run. Ya 19. Berarti yang ini sudah benar. Berarti diagonal dari kanan ke kirinya sudah benar ya. Tinggal kita mencoba bagaimana untuk dari kiri ke kanan. Ya teman-teman, karena waktunya sudah 46 menit dan kita baru menyelesaikan diagonal pertamanya dari kanan ke kiri, maka untuk selanjutnya akan kita bahas lagi secara menyeluruh. Ya, tunggu video selanjutnya.